Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Tanya Nili. Langkah pertama adalah memperkuat tubuh fisik Anda. Mata air hitam ini mengandung sebagian kekuatan dari percikan ilahiku. Saya akan membuka penghalang, sehingga Anda dapat masuk dan berendam di dalamnya, yang akan memperbaiki tubuh fisik Anda. Jika Anda merasakan kekuatan hukum ketika tubuh fisik Anda tidak cukup kuat, kekuatan itu akan menghancurkan Anda. Kata Yuyan. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan senyum kecewa. Nili hanya bisa tinggal untuk waktu yang singkat. Apakah dia bahkan bisa merasakan kekuatan itu adalah masalah, apalagi menyebutkan bahwa dia akan dihancurkan olehnya. Ini adalah kekhawatiran yang tidak perlu, namun, proses ini tetap diperlukan. Kekuatan di dalam Black Spring terlalu kuat. Setelah Anda berendam di dalamnya selama 1 menit, Anda mungkin akan merasa seolah-olah kulit Anda terbakar. Ketika Anda benar-benar tidak bisa menahannya, keluarlah dari mata air. Oke, Nili menganggukkan kepalanya, bersiap untuk melompat ke dalam kolam. Lepas bajumu, Yuyan berkata dengan tenang. Nili tiba-tiba merasa malu. Dia tidak pernah melepas pakaiannya di depan seorang wanita, selain Ye Ziyun. Dia mengangkat kepalanya, menatap Yuyan dan bertanya, "Saudari Dewi, kamu tidak akan mengintipku kan?" Mendengar apa yang dikatakan Nili, alis Yuyan berkedut. Bagaimana kepala anak ini berkembang? Dia adalah seorang dewi yang telah hidup setidaknya selama beberapa puluh ribu tahun. Mengapa dia mengintip anak nakal seperti Nili? Bahkan jika dia melihat sesuatu, bagaimana dengan itu? Bukannya dia belum pernah melihatnya. Jika dia ingin melihat sesuatu, bahkan jika Nili masih mengenakan pakaiannya, dia tidak bisa menghentikannya. Kalau begitu, aku tidak akan melihat. Yuyan berkata dengan ringan. Yuyan masih memiliki kepribadiannya sejak dia masih manusia, jadi emosinya masih akan bergejolak dalam beberapa hal, namun, hal-hal biasa tidak akan mampu membangkitkan kegembiraan dan kemarahannya lagi. Nili baru ingat bahwa dia masih dalam tubuh anak-anak. Setelah memikirkannya, dia dengan cepat melepas pakaiannya dan melompat ke kolam. Memang, ada semacam energi kuat di dalam mata air hitam. Energi semacam ini bahkan lebih murni daripada kekuatan jiwa. Energi murni seperti itu dengan cepat membuat Nili merasa kulitnya mulai hangus. Nili segera mengoperasikan ranah jiwanya, dan mulai menyerap energi ini. Alam Nili terus-menerus menyerap energi murni ini. Saat Nili mengoperasikan ranah jiwanya, perasaan panas itu perlahan mereda. Saat dia menyerap energi ini, sebagian darinya memasuki kedalaman ranah jiwanya dan menghilang. Ranah jiwanya seperti lubang hitam. Bahkan setelah begitu banyak energi diserap, bahkan tidak ada sedikit pun riak. Bagian lain dari energi sedang disempurnakan dalam tubuh fisik Nili, memperkuatnya. Waktu dengan cepat berlalu saat Nili secara bertahap memasuki keadaan meditasi yang terisolasi. Mata air hitam ini adalah tanah harta karun budidaya. Dia jelas bisa merasakan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Yuyan menunduk untuk melihat Nili. Meskipun dia adalah dewa spiritual yang telah hidup selama beberapa puluh ribu tahun, dan percikan ilahinya sedang dalam proses bersatu setelah dalam keadaan rusak, dia masih memiliki mata. Jika dia melirik orang biasa, dia akan dapat memahami banyak tentang mereka atau bahkan melihat apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, namun, dia tidak bisa melihat melalui Nili sama sekali. Dari saat dia melihat Nili, Yuyan yakin bahwa itu adalah pengaturan dari dewa spiritual ruang dan waktu baginya untuk memasuki tempat ini. Dia melihat mayat di samping mata air hitam, dan sedikit menghela nafas. Ketika mereka melindungi percikan ilahi yang tersisa di lokasi ini, waktu yang sangat lama telah berlalu. Nili adalah satu-satunya manusia yang dia lihat setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 10 menit berlalu. Yuyan masih tidak melihat Nili keluar dari mata air hitam setelah berada di sana begitu lama. Benar, orang biasa tidak akan bisa bertahan 1 menit pun. Kekuatan hukum di Black Spring ini terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Dia melihat ke arah Nili dan hanya melihatnya berendam di dalam Black Spring, dan sepertinya dia menikmatinya. Mengapa tidak ada jejak rasa sakit di wajahnya?
Anak ini memang orang yang luar biasa, pikir Yuyan dalam hati. Nili telah menunjukkan kehebatannya, haruskah dia memberinya kesempatan yang lebih besar agar pengaturan dewa spiritual ruang dan waktu tidak sia-sia. Nili bisa merasakan bahwa pohon anggur di dalam tubuhnya terus tumbuh di bawah kekuatan hukum yang menyehatkan. Daun kedua tumbuh, lalu, daun ketiga, dan kemudian berhenti setelah daun kelima tumbuh. Nili bisa merasakan bahwa setiap kali pohon anggur di tubuhnya tumbuh, kapasitas ranah jiwanya berkembang dengan aliran kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Sifat dari kekuatan hukum sebenarnya adalah kekuatan jiwa, kecuali itu adalah bentuk yang jauh lebih murni daripada kekuatan jiwa biasa. Di bawah kekuatan hukum, kekuatan jiwa dalam ranah jiwa Nili mulai mengalami beberapa perubahan. Metode pelatihan semacam ini bahkan lebih cepat daripada metode batu kaltrop ungu. Kultivasi Nili mengalami peningkatan pesat. Awalnya, karena dia baru saja melangkah ke peringkat emas bintang 3, dia akan membutuhkan sekitar setengah bulan untuk memperkuat kekuatannya sebelum dia naik ke peringkat emas bintang 4. Tapi sekarang, setelah menyerap kekuatan hukum, kultivasinya sudah mencapai batas peringkat emas bintang 3. Ranah jiwanya terus berkembang, sudah mencapai batas. Seiring berjalannya waktu, ledakan tiba-tiba terdengar. Kedengarannya seperti seekor kuda telah lepas dari kendalinya. Kekuatan jiwanya dengan panik melonjak, bergegas menuju anggota badan dan meridiannya. Nili tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu mencapai peringkat emas bintang 4 dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan hukum ini memang sesuatu. Setelah mencapai peringkat emas bintang 4, ranah jiwanya tiba-tiba meluas beberapa kali lipat dan bahkan lebih banyak kekuatan hukum masuk. Pohon anggur di kedalaman ranah jiwanya juga dengan liar menyerap kekuatan hukum saat tumbuh. Ketika Nili pertama kali mulai berendam di mata air hitam, kekuatan hukum di atas mata air hitam sudah cukup baginya untuk menyerapnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan hukum di puncak mata air hitam menjadi tidak cukup baginya. Melihat tindakan Nili, Yuyan tidak bisa menahan terkejut. Kekuatan hukum di dalam Black Spring sangat luar biasa. Jumlah kekuatan yang dia serap cukup untuk menyebabkan peringkat Black Gold atau bahkan ahli peringkat legenda meledak. Namun, kultivasinya masih hanya peringkat emas. Hal ini menyebabkan Yuyan merasa penasaran. Bagaimana peringkat emas dapat menyerap begitu banyak kekuatan hukum tanpa terjadi apa-apa padanya? Kemana perginya kekuatan yang diserap Nili? Ranah jiwa peringkat emas harus memiliki batas. Sementara Yuyan penasaran dengan apa yang terjadi, Nili merasa bahwa jumlah hukum di permukaan menjadi terlalu tipis, tidak cukup untuk dia gunakan. Tubuhnya berangsur-angsur tenggelam, dan dia merasakan kekuatan hukum di mata air hitam menjadi lebih kaya. Nili seperti kapal yang tenggelam, bergerak menuju kedalaman mata air hitam sambil terus menyerap lebih banyak kekuatan hukum. Semakin jauh dia pergi, semakin kaya kekuatan hukumnya. Melihat tindakan Nili, Yuyan, yang mengambang di atas Black Spring, mengubah ekspresinya. Cepat keluar, keluar, Yuyan berteriak ke arah mata air hitam. Meskipun jiwanya dapat merasakan situasi di dalam, dia tidak dapat memasukinya atau memengaruhi apapun di dalamnya. Nili sudah dalam keadaan meditasi yang terisolasi, membuatnya tidak dapat mendengar teriakan Yuyan. Meskipun dia jauh di mata air hitam, dia tidak akan tenggelam, bahkan jika dia tinggal di air selama setengah hari. Ini karena dia telah menyegel keenam indranya, hanya menyisakan sedikit sisa cahaya sehingga dia bisa melihat. Kekuatan hukum di Black Spring menjadi semakin kaya. Seolah-olah mencoba menjejali tubuh Nili sampai meledak. Nili mengoperasikan ranah jiwanya dan pohon anggur terus tumbuh. Dengan cepat menumbuhkan daun ke-6 dan daun ke-7. Seketika, ranah jiwa Nili menjadi kosong, sekali lagi, dan terus menyerap lebih banyak kekuatan hukum. Yuyan terkejut, bagaimana Nili mampu menyerap begitu banyak kekuatan hukum tanpa meledak. Alasannya terletak pada pokok anggur di ranah jiwa Nili. Tidak peduli berapa banyak kekuatan hukum yang diserap, tampaknya tidak dapat memuaskan pokok anggur. Sepertinya dia masuk ke alam yang dalam. Baik roh iblis panda bertaring dan iblis bayangan, di bawah kemampuan nutrisi pokok anggur, telah mengalami beberapa perubahan dan dia telah mencapai tingkat peringkat emas bintang 5. Nili diam-diam mengalami tingkat baru.
Meningkatnya kecepatan kekuatannya menyebabkan dia merasa bersemangat. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan menarik perhatiannya. Apa ini? Pikir Nili, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, tidak mungkin ada harta di dasar kolam, kan? Setelah memikirkannya, Nili berenang menuju cahaya. Saat ia semakin dekat, Nili bisa merasakan gelombang panas bertiup ke arahnya. Energi api yang begitu kuat. Bola lampu merah seukuran batu giling, ada di depannya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sepertinya ada sesuatu di dalam. Pikir Nili, dengan paksa membuka matanya. Dia menggunakan kekuatan hukum untuk melindungi matanya dan melihat ke dalam. Nili langsung tercengang setelah tatapan cepat. Di dalam bola merah itu, ada kecantikan dengan kulit pucat yang tampak seperti bayi yang meringkuk menjadi bola. Sosoknya memberikan daya pikat tak berujung yang akan menjerat hampir semua pria. Namun, kecantikan ini hanya seukuran bayi. Jika bukan karena sosok itu tidak terlihat seperti bayi, pasti akan disalahartikan oleh orang lain. Meski ukurannya kecil, mau tak mau membuat orang lain terpacu adrenalin saat melihatnya. Jika orang biasa melihat adegan ini, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini adalah hal yang baik bahwa Nili tidak terganggu olehnya. Setelah melihat segala sesuatu di depannya, Nili mengerti. Bola cahaya merah tua ini adalah percikan ilahi Yuyan yang terakumulasi secara perlahan. Adapun kecantikan di dalam, itu seharusnya percikan ilahi yang menciptakan kembali tubuh surgawinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili tidak mengolah kekuatan hukum, tetapi kekuatan surga dan menggunakan kekuatan itu untuk membuat terobosan kuat ke alam takdir surgawi. Kekuatan hukum misterius menangkap minat mendalam Nili. Kekuatan surga dapat merekonstruksi tubuh, tetapi percikan ilahi ini dapat menciptakan kembali tubuh daging menggunakan kekuatan hukum satu. Langit dan bumi sangat luas, tidak ada yang terlalu aneh. Meskipun tubuh ilahi Yuyan sangat kecil, itu masih menarik. Nili dapat merasakan gelombang energi yang terkandung dalam bola cahaya dan merasakan tubuhnya terbakar. Panas. Nili dengan cepat mengoperasikan ranah jiwanya. Di bawah pengaruh gelombang panas, pohon anggur di alam jiwa Nili tumbuh 2 daun lagi. Perasaan sejuk dan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia tidak lagi terpengaruh oleh energi panas. Hal yang baik bahwa pokok anggur dapat menyerap kekuatan hukum, jika tidak, dia akan meledak dari kekuatan hukum. Bahkan seorang ahli peringkat legenda tidak akan mampu menahan kekuatan hukum yang mengamuk dan kuat seperti yang dia miliki. Nili menjadi penuh dengan rasa ingin tahu tentang tubuh ilahi Dewi Yuyan. Jika dia bisa menganalisis konstitusi tubuh ilahi Yuyan, itu pasti akan memiliki manfaat besar untuk kultivasinya sendiri. Karena Dewi Yuyan telah hidup begitu lama, dia harus berpikiran terbuka untuk hal semacam ini. Dengan gerakan di hati Nili, itu bahkan lebih sulit untuk menekan ide di dalam hatinya. Pada saat ini, di atas Black Spring, Yuyan sedikit merajut alisnya. Meskipun kesadarannya ada di udara, di atas mata air hitam, dia masih bisa melihat semua yang terjadi di dalam mata air itu. Sebagai dewa spiritual api, dia adalah eksistensi yang tinggi di atas, bahkan manusia tidak akan berani menatap matanya, jadi kapan dia dicemarkan seperti ini sebelumnya. Namun, tubuh ilahinya belum sepenuhnya pulih. Jadi, bahkan jika Nili melakukan sesuatu padanya, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Nili mengangkat tangannya. Apa yang Nili pikirkan tentang lakukan? Jika dia ingin bermain dengan tubuh ilahinya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Jika itu orang biasa atau bahkan ahli peringkat legenda, Yuyan hanya perlu melepaskan jejak kekuatan ilahinya dan itu sudah cukup untuk mengintimidasi mereka. Namun, kekuatan ilahinya tidak berpengaruh pada Nili dan dia tidak tahu mengapa. Dia hanya bisa melihat Nili terus menatap tubuh dewanya. Apa struktur percikan ilahi ini? Nili berpikir dalam hatinya saat dia mengangkat tangannya, menyentuh bola lampu merah. Dia menggunakan tangannya untuk merasakan perubahan pada bola, dan mencari tahu strukturnya. Apakah tubuh Dewa Dewi Yuyan sama dengan tubuh manusia? Nili berpikir dalam hati sambil menggunakan jarinya untuk menyodoknya. Perasaan lembut datang dari jarinya, kulit halus dan indah itu sama dengan manusia. Rasanya sama dengan daging manusia biasa.
Keingintahuan meningkat dalam hati Nili. Hal-hal seperti percikan ilahi memang ajaib. Yuyan, yang matanya tertutup untuk merasakan hal-hal yang terjadi di kolam, mengeluarkan tangisan lembut saat Nili menyentuh tubuh dewanya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan merasakan jiwanya gemetar. Selama puluhan ribu tahun, dia telah menjadi dewi terhormat dari klan manusia. Namun, Nili benar-benar menyentuh tubuh dewanya, ini terlalu sombong. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili akan memiliki kemampuan untuk menembus perlindungan kekuatan hukum dan menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Jika Nili memiliki niat buruk dan memutuskan untuk mengambil Divine Spark-nya, dia akan benar-benar selesai. Namun, Nili hanya seorang anak berusia 14 tahun, itu normal baginya untuk menjadi sedikit penasaran. Saat Nili melakukan kontak dengan tubuh sucinya, dia merasakan kejutan misterius dan kuat dari arus yang beredar di seluruh tubuhnya. Inilah kekuatan hukum. Ini sebenarnya adalah kekuatan hukum yang sangat dia kenal, dan tampaknya sangat dalam dan kuat. Yuyan merenung, mungkinkah di dalam tubuh Nili, ada kekuatan yang lebih tinggi lagi? Di dunia ini, satu-satunya kekuatan yang berada di atas dewa spiritual mungkin adalah milik pencipta dunia. Mungkinkah Nili adalah keturunan dari pencipta dunia itu? Yuyan menatap Nili. Karena tubuh ilahinya dicemarkan, dia menjadi sedikit marah karenanya. Jika bukan karena tidak ada ekspresi vulgar di wajah Nili, hanya tatapan merenung, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri. Nili memejamkan matanya saat dia menggoreskan jarinya ke tubuh Dewa Yuyan, merasakan strukturnya, dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran pada dasarnya tidak ada yang mengolah kekuatan hukum di dunia ini. Dengan mengolah kekuatan hukum, dimungkinkan untuk menembus peringkat legenda ke alam takdir surgawi, tapi itu hanya kemungkinan utama. Mengolah kekuatan hukum saja tidak cukup untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Nili berpikir dalam hati, namun, kekuatan hukum memiliki kedalamannya sendiri. Jika saya dapat menggabungkannya dengan kekuatan surga dan mengolahnya, mungkin saya akan membuat terobosan yang sama sekali baru. Nili dalam hati berpikir, selanjutnya, kekuatan hukum dapat dikembangkan. Itu bahkan lebih tinggi dari kekuatan jiwa. Ini dapat sangat meningkatkan kultivasi saya. Namun, kekuatan surga hanya dapat dikultivasikan setelah saya membuat terobosan ke peringkat legenda. Memikirkannya di sini, Nili memiliki segala macam ide di kepalanya. Pertama-tama aku akan mengubah semua kekuatan jiwa di tubuhku menjadi kekuatan hukum, sebelum yang lainnya. Nili sekali lagi, memasuki keadaan altruistik. Setelah melihat Nili memulai kultivasinya lagi, Yuyan tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di kepala Nili, dan selalu merasa bahwa Nili adalah orang yang sangat misterius. Setelah Nili merenung sebentar, matanya tiba-tiba menyala, mengerti, aku bertanya-tanya bagaimana Dewi Yuyan akan berterima kasih padaku untuk ini. Meskipun rasa kulitnya sama dengan manusia, persepsi tajam Nili mampu merasakan bahwa struktur tubuh Dewa Yuyan, pada kenyataannya, berbeda dengan manusia. Meskipun dia hanya menyentuh punggung halus Yuyan, dan jumlah waktu dia berhubungan dengannya sangat singkat, dan dia memiliki wawasan tentang kedalaman kekuatan hukum. Berdasarkan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, dia memiliki ide yang akan memungkinkan tubuh ilahi Yuyan pulih dan dengan cepat meningkatkan kecepatan akumulasi percikan ilahinya. Nili perlahan bangkit, melompat keluar dari air dan dengan cepat berpakaian. Nili membuka matanya, menatap Yuyan dan bertanya, Saudari Dewi, mengapa wajahmu hitam? Tidak apa. Melihat wajah polos Nili, Yuyan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya. Meskipun dia adalah seorang dewi yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, hidupnya dipenuhi dengan kultivasi yang konstan dan merasakan hukum antara langit dan bumi. Pikirannya lebih sederhana dibandingkan dengan orang-orang yang mencoba mengecoh satu sama lain. Meskipun Nili telah menyentuh tubuh sucinya, dia tidak ingin mengejarnya. Dengan pikiran di hati Nili, dia agak mengerti. Dewi Yuyan mungkin tertekan karena dia telah menyentuh tubuhnya sebelumnya. Namun, jika dia tidak menyentuh tubuh dewanya, dia tidak akan bisa mengetahui strukturnya. Nili tidak memiliki pikiran kotor, sehingga ia dapat memiliki hati nurani yang bersih. Nili menatap Yuyan dan dengan serius bertanya,
Saudari Dewi, aku punya ide yang bisa membantumu merekonstruksi tubuh sucimu dan meninggalkan mata air hitam ini. Apakah Anda ingin mencobanya? Seorang anak benar-benar mengatakan bahwa dia dapat membantuku merekonstruksi tubuh suciku. Yuyan tersenyum, menatapnya dengan tak percaya. Bahkan jika Nili memiliki garis keturunan yang sangat mulia, untuk merekonstruksi tubuh dewa sangat sulit, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Aku serius bisa, kata Nili dengan serius. Berhentilah membuat omong kosong, dan lanjutkan latihanmu, kata Yuyan. Karena Yuyan tidak percaya padanya, Nili hanya bisa melepaskannya tanpa daya. Dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah dia bisa membuat Yuyan percaya padanya di masa depan. Yuyan berkata setelah merenung sejenak, setelah berendam dalam waktu yang lama, kekuatan fisikmu menjadi sangat cepat. Anda bahkan mungkin dapat memiliki fisik ahli peringkat legenda dalam waktu 3 bulan, itu bahkan lebih cepat dari yang saya bayangkan. Karena itu masalahnya, mari manfaatkan momen ini dan coba rasakan hukumnya. Meskipun waktunya tidak lama, jika Nili mampu merasakan kekuatan hukum, bahkan jika itu hanya sedikit, maka dia harus dapat memahami arah kultivasi dan mampu menembus peringkat legenda dalam waktu singkat. 100 tahun dan menggunakan hukum. Baiklah kalau begitu, bagaimana aku merasakan hukum? Tanya Nili. Meskipun dia memiliki sedikit pemahaman tentang sifat hukum yang mendalam, ketika datang untuk mengembangkan kekuatan hukum, dia masih tidak tahu banyak tentang itu. Yuyan merenung sejenak dan berkata, saya tidak tahu kekuatan hukum mana yang lebih cocok untuk Anda, sehingga Anda dapat mencoba dan merasakan hukum cahaya. Kekuatan cahaya adalah yang kedua setelah kekuatan primal chaos dan sedikit lebih kuat dari darkness, juga lebih mudah untuk dirasakan. Oke, Nili menganggukkan kepalanya, duduk di atas batu besar dan menutup matanya. Dengan bimbingan saya, proses Anda merasakan hukum mungkin lebih cepat daripada yang lain. Sekarang, belajarlah bagaimana mengosongkan pikiranmu, kata Yuyan, mengajar Nili dengan sabar. Nili menutup kedua matanya dan perlahan mengosongkan pikirannya. Kekuatan hukum ada di mana-mana. Ini adalah keberadaan yang sangat mendalam. Anda harus merasakannya dengan hati Anda. Sekarang, bayangkan Anda berada dalam kegelapan, bahkan tidak dapat melihat jari Anda atau mendengar suara. Anda berada dalam kegelapan tanpa akhir. Ada jejak cahaya, memungkinkan Anda untuk merasakan jejak kehangatan. Suara Yuyan begitu tenang, seolah-olah dia menyanyikan lagu pengantar tidur. Nili mengikuti instruksi Yuyan. Dia membayangkan dirinya dalam kegelapan, hatinya melihat ke depan, dan membayangkan dia melihat jejak cahaya. Merasakan kekuatan hukum adalah proses yang sangat sulit. Anda harus menggunakan waktu puluhan tahun untuk mengosongkan diri dan membiarkan hati Anda menjadi murni dan bersih seperti langit dan bumi. Kekuatan hukum kemudian akan merasakan hatimu yang tulus dan menerimamu. Yuyan berkata perlahan. Pikirannya melayang jauh. Saat itu, dia masih gadis kecil yang dikuncir kuda, dengan ayah dan ibunya mengajarinya bagaimana merasakan hukum. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun telah berlalu. Orang tuanya sudah meninggal, dia bahkan tidak bisa mengingat senyum orang tuanya lagi. Di bawah baptisan waktu, itu membuat ingatan indah itu menghilang tanpa jejak. Sambil melihat Nili duduk di atas batu, Yuyan tersenyum. Siapa yang tahu berapa lama Nili akan perlu untuk merasakan bahkan jejak hukum cahaya? Mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan lebih lama. Merasakan jejak cahaya, memberiku kehangatan. Nili mengikuti kata-kata Yuyan dan menggunakan hatinya untuk merasakannya. Dia merasakan dirinya memasuki kegelapan yang tak berujung. Dalam kegelapan itu, seberkas cahaya muncul seperti api yang bertunas. Rasa hangat memenuhi tubuhnya. Ini adalah hukum cahaya. Nili berpikir dalam hati sambil terus merasakan keberadaannya. Dia hanya bisa melihat cahaya putih berkumpul semakin banyak, semakin terang, semakin panas. Nili merasa seolah-olah dia telah dikelilingi oleh matahari. Nili mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dia tiba-tiba membuka matanya. Dia merasa sangat panas, seluruh tubuhnya terasa seperti direbus oleh api saat dia dengan cepat melompat ke mata air hitam. Saat Black Spring datang dalam kontak dengan Nili, segera mengangkat lapisan uap. Apa yang sedang terjadi?
Yuyan berpikir bahwa dia bisa terus berlatih kekuatan hukum untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili akan tiba-tiba berteriak seolah-olah dia sudah gila dan melompat ke mata air hitam. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.